Bismillahirrahmanirrahim. السلام على سيد السادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, para orang tua kami, jemaah salat fardu subuh Masjid Paripurna Darul Aman. Pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada subuh yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah tadi pagi kita sempatkan untuk melaksanakan qiyamnya Ramadan ataupun salat malamnya Ramadan. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua kami, jemaah salat subuh Masjid Paripurna Darul Aman. Seyogianya pada subuh hari ini dijadwal adalah Ustaz Jermayadi SPDI. Mungkin beliau berhalangan datang, maka kita akan coba menggantikan menjelang waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu, para orang tua kami, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kalau kita tengok Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dalam perjalanan waktu, menit, hari, kita tentunya dengan Ramadan ini banyak edukasi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Salah satu yang akan tertanam dalam diri seseorang mukmin ketika puasanya benar-benar takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka akan timbul di dalam dirinya itu satu sifat yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kelima yang berjudul sifat muqarabah. Sifat muqarabah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan tertanam dalam diri manusia dengan sebenar-benarnya tertanam apabila dia melaksanakan puasa Ramadan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para orang tua kami, muqarabah diambil dari kata qaraba yuqaribu, yang artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah memantau setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam bersama, di dalam masjid ataupun dalam ruangan sendirian. Bapak Ibu, orang tua kami, ada satu kisah yang berasal dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar yang dikenal dengan, yang digelar dengan Al-Faruq, salah satu sahabat Nabi yang berani mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Karena memang sebelum Umar masuk Islam, orang Islam masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar bin Khattab dia masuk Islam, maka langsung dia umumkan di depan Ka'bah. Begitulah beraninya Umar bin Khattab ini. Lalu Bapak Ibu orang tua kami, ada salah satu kebiasaan yang luar biasa dan mungkin patut kita contoh sebagai pemimpin. Apa dia? Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah tidur malam, tidak akan terlelap matanya sebelum dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperhatikan semua warga kota Madinah yang sudah mati lampunya di rumahnya.
Kalau sudah mati semua lampu di rumah kota Madinah tersebut, barulah Umar bin Khattab tidur dan bisa nyenyak lelap malamnya. Lalu Bapak Ibu orang tua kami, cerita ini tentang bagaimana sifat muqarabah. Lalu suatu malam Umar bin Khattab tidak mau matanya tidur. Berjalanlah beliau mengelilingi warganya. Lalu Umar bin Khattab menjumpai satu rumah. Rumahnya itu di dalam ada satu orang nenek tua dengan anak gadisnya satu orang. Di dalam rumah nampak dari luar masih hidup lampunya. Lalu didekati oleh Umar bin Khattab, tanpa disengaja mendengarlah Umar bin Khattab pembicaraan mereka di dalamnya. Apa yang didengarnya disampaikan oleh emaknya kepada putrinya tadi. Wahai putriku, akhir-akhir ini kita menjual susu kambing ataupun susu unta agak menurun penjualannya. Kira-kira apa sebab dan apa halnya? Dijawab oleh anaknya, mungkin ibunda, susu unta yang kita jual ini agak mahal dibandingkan dengan pedagang lain. Kalau kita jual satu kendi itu seharga 5 real, kalau mereka jual satu kendi itu bisa 2,5 real. Berarti 5 real dapat 2 kendi. Apa sebab? Ternyata memang mereka mencampurkan air susu ontahnya itu dengan air biasa. Makanya kita agak mahal menjual dibandingkan mereka. Lalu dicari cara oleh anak dan ibu ini, kalau begitu wahai putriku, bagaimana kalau hari-hari kita datang ke pasar, sekarang kita datang rumah ke rumah. Kita ketok pintu, kita tawarkan susu onta kita ini. Mana tahu nanti kalau di rumah kita jual, kita tawarkan banyak yang membeli. Berjalan hari demi hari, alhamdulillah. Setelah sholat subuh, berjalanlah nenek, ibu dengan anak ini berjualan di keliling rumah kota Madinah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali penjualan susu onta nenek dengan anak ini maksimal dan kembali baik lagi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pedagang lain yang tak suka dengan kita itu dicarinya cara. Di manalah agaknya ibu dengan anak yang biasa jualan di sini? Kok tidak nampak lagi? Setelah dicari tahu ternyata mereka jualnya rumah ke rumah. Kalau begitu kata pedagang lain, kita akan datang pula rumah ke rumah. Kalau mereka datang setelah subuh, kita datang sebelum subuh. Allahu Akbar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Berjalan waktu setelah subuh, anak dengan ibu ini datang ke rumah lagi. Hampir 1 bulan penjualan mereka tidak jual beli lagi. Apa sebab? Karena keduluan dengan pedagang lain. Kalau dia datangnya setelah subuh, namun orang pedagang lain datangnya sebelum subuh. Lalu berita ini sampailah kepada Umar bin Khattab. Berita apa? Berita tentang orang yang menjual susu onta yang dicampur dengan air putih. Langsung algojo Umar bin Khattab menyampaikan kepada masyarakat Madinah, wahai masyarakat Madinah, siapa orang yang menipu, siapa orang yang mencampurkan air susu ontahnya dengan air biasa supaya dia dapat menjual dengan murah dan banyak jual belinya, kalau kedapatan, kata Umar bin Khattab, akan dipenggal tangannya dan akan dimasukkan dalam penjara. Lalu Bapak Ibu orang tua kami, sampailah di mana anak dengan ibu ini sudah 1 bulan susah makan dan minum. Lalu sampailah di mana mereka betul-betul susah makan dan minum. Di saat susah makan dan minum ini, datanglah bisikan dari telinga emaknya. Bisikan dari syaitan. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Wahai nenek tua, bagaimana pula sekali ini saja kita campurkan pula susu onta yang kita jual ini dengan air putih, supaya nanti kita bisa bersaing, berjualan
dengan pedagang-pedagang lain. Dan ketika bisikan ini disampaikannya kepada putrinya yang baik tadi, apa kata putrinya? Wahai makku, istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sungguh yang kita bicarakan ini, inilah yang akan dimurkai oleh Umar bin Khattab, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang kita kerjakan. Ketika pembicaraan itu terjadi dan tak jadi dia menyampurkan air putih dengan air susu ontanya tadi, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebut dengan sifat muqarabah, sifat merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ saja ceritanya? Tidak. Ternyata ketika mereka bicara untuk menyampurkan air putih dengan air ontanya, susu onta tadi, ternyata di luar rumah ibu dan anak ini ada algojo Umar bin Khattab. Disampaikannya berita ini kepada Umar bin Khattab bahwa ada satu rumah yang di penghujung di sudut kota Madinah sudah sebulan penuh tak makan tak minum. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu algojo, panggil mereka kedua masuk ke istana kita. Besok harinya Bapak Ibu dipanggillah putri dengan anak tadi sampai di depan Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Wahai Umar, izinkan kami, apa sebab kami engkau panggil ke istanamu ini? Apa salah kami wahai Umar? Kata neneknya tadi, kata emaknya tadi. Apa kata Umar? Wahai nenek tua, kalian berdua tidak punya salah. Kalian berdua adalah orang baik, namun saya ingin menikahi putraku dengan putrimu. Apa sebab wahai Umar? Karena putrimu adalah orang yang berbudi baik, selalu merasa diperhatikan oleh Allah dan selalu merasa diawasi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayah bunda ini rahmati Allah? Ternyata orang yang punya sifat muqarabah, Allah berikan jalan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan akhirnya menikahlah putri tadi dengan anaknya Umar bin Khattab. Bapak Ibu orang tua kami, apa yang ingin kami sampaikan secara makna, sifat muqarabah ini sudah 25 hari kita dididik oleh ibadah puasa. Kalau kita tengok Bapak Ibu perjalanan kehidupan kupu-kupu itu awalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah berawal dari ulat yang ada di daun pisang. Setelah menjadi ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, dan itu perjalanannya mempunyai waktu ada 1 minggu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ular kalau dia sudah makan 1 ekor ayam, ular piton itu Pak, itu sanggup dia tak makan tak minum agaknya 2 minggu. Apa maknanya? Ternyata dengan kupu-kupu, dengan ular saja mampu dia menahan makan dan tak minum 2 minggu, apatah lagi kita hari ini. Apa yang sudah kita dapatkan selama 25 hari. Minimalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang kita dapatkan adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dimanapun tempat. Pertama, Imam An-Nawawi mengambil di surah Al-Mutaghabun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ketika kita berdiri sujud, wa taqallubaka fis sajidin, sampai pun nanti kita sujud kemudian salam kiri dan kanan. Apa makna ini Bapak Ibu? Ayat ini membicarakan tentang hal orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat seyogyanya dia tidak boleh melakukan hal-hal kecuali merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada Bapak Ibu sedang sholat, kepala lah yang gatal.
Kadang baju lah yang mau dirapikan, kadang jubah lah yang dirapikan. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kurang baik. Apa sebab? Kalau dulu kita belajar lewat saja 3 kali gerak tangan kita atau gatal badan kita, itu guru-guru kita dulu mengajarkan kalaupun digarut badan itu cukup 2 kali. Kalau sampai 3 kali Pak Ustadz, itu udah batal tuh Pak. Ini jangankan 3 kali Pak, 10 kali. Maka Bapak Ibu orang tua kami ini rahmati Allah, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ayat ini berbicara tentang ketika kita salat merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau di kampung-kampung kita ada perlombaan pelaksanaan salat jenazah. Kalau laki biasanya itu salat dewasa, laki-laki dewasa, kalau perempuan dewasa putri. Ketika perlombaan berjalan, pasti yang lomba itu memberikan bacaan, memberikan gerakan yang terbaik, baik yang laki-laki, baik yang perempuan. Apa sebab? Karena akan dinilai oleh juri. Kalau bagus bacaannya, makharijul hurufnya, gerakannya, maka bagus sudahlah yang akan dinilai. Dan bisa jadi dia mendapat juara. Maka begitu juga Allahu Akbar. Ternyata ayah bunda yang dirahmati Allah, salah satu yang akan mendatangkan khusyuk kita dalam solat, punya sifat muqarabah, merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa yang mengganjal selama ini. Kadang Bapak Ibu, ketika sholat itu, misalnya qomat sudah dikumandangkan. Kemudian ada mungkin di antara bapak-bapak kita ini yang masih sholat sunnah. Maka Bapak Ibu kami sampaikan, seyogyanya kalau sudah iqamah sudah dikumandangkan, kita masih ada 1 rakaat sholat sunat, itu tak apa-apa ditinggalkan aja sholatnya Pak. Apa sebab? Karena yang sunnah ketemu dengan yang wajib. Sholat itu kan wajib. Yang sunnah tadi, sholat juga tapi sholat sunnah. Jadi ketika yang sunnah bertemu dengan wajib, kalahlah yang sunnah. Dan yang sunnah tadi, berita baiknya adalah tetap mendapat pahala sholat sunnah tadi. Jadi jangan gara-gara kita kawan nak mau sholat lagi, tunggu pula dia dulu kiri kanan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan supaya kita sama-sama mengetahui. Tak apa-apa Pak, tinggalkan aja. Insya Allah itu akan mendapat pahala sunnahnya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau nak sholat itu perhatikan waktu. Kalau udah 1 menit 30 detik itu tidak usah lagi Pak, tidak takut jalan deh. Tapi masih 3 menit, itu masih bisa. Ini mungkin ada beberapa di antara jemaah kita yang mungkin belum mengetahui. Lalu Bapak Ibu orang tua kami, di dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah mengatakan, ini berkenaan juga tentang sifat muqarabah. Kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dianya Allah Subhanahu wa taala aynama kuntum, dimanapun kita berada, dia melihat kita. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam Masjid Darul Aman ini naik iman kita, rajin kita bersama-sama baca Al-Quran tadarus, kemudian naik iman kita ataupun pergi haji umrah di kota Mekah Madinah, itu biasa. Tapi ketika dalam kesendirian, ketika tidak ada orang, mampu tak seperti apa kita ramainya ibadah kita, itulah yang luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sendirian Allah memperhatikan kita, dalam beramai Allah memperhatikan kita. Kalau hari ini kita yakin ketika Bapak Ibu yang ke kantor jam 8 misalnya sudah absen ceklok, kalau terlambat nanti ada CCTV, yakin nanti gaji kita mungkin dipotong atau gimana, maka sebelum jam 8 kita sudah ceklok. Kalau hari ini mungkin kita takut kepada atasan kita, tidak terlambat, tidak membuat salah, karena memang atasan kita yang akan memberi kita
mungkin gaji. Tapi yakin percaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, CCTV atasan kita akan mati, CCTV-nya juga, bos juga gitu. Tapi kalau pengawasan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, tidak pernah terlelap. Begitu jugalah Allahu Akbar ayah bunda ketika ibadah puasa. Ibadah puasa dalam sendirian, dalam kamar, pinggang sakit, kerongkongan mencekik, dibisikkan oleh setan, buko nak, ndak sahur tadi. Maka Allahu Akbar, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya sifat muqarabah, yakin percaya akan melanjutkan ibadah puasanya. Begitu juga Bapak Ibu, ketika mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini punya sawit ataupun berdagang ke pasar. Kalau berdagang ke pasar itu, kalau 1 kilo ya memang 1 kilo, 2 kilo ya memang 2 kilo. Begitu juga ketika kita ada sawit, kalau 3 ton, 5 ton, ya katakan 5 ton. Jangan dikatakan 6 ton tapi hasilnya cuma 5. Maka kalau menipu, apa kata Nabi Muhammad? Orang yang menipu bukanlah sebahagian dari umatku. Ketika juga berjualan, kalau misalnya timbangannya itu arah kita, arahkanlah kepada pembeli Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya menjaga hati kita. Kadang kalau ramai dia Bapak Ibu banyak godaannya. Ramainya biar kurang-kurang seketek, enggak masalah. Tapi ternyata itu jadi soalan nanti. Akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, kalau tadi di dalam salat sudah, kemudian ketika kita di luar ataupun di dalam masjid sudah. Sekarang di surah Ali Imran kata Allah, innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Innallaha la syai'un, sesungguhnya la yakhfa syai'un, tidak ada yang tersembunyi di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gembira, tapi belum tentu hati Bapak Ibu gembira. Kalau hari ini kita sedih, belum tentu hatinya sedih. Kadang lah nemo gaji kawan tuh kan gitu. Kadang lah dapat THR-nya. Tapi bajunya lah dapat kan itu. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah, hati, perasaan ketika kita berbuat sombong, ria, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maknanya? Yang tersembunyi pun Allah mengetahui, apatah lagi yang tidak tersembunyi. Ketika berbuat, berimpak, bersedekah, innallaha la yakhfa syai'un, Allah mengetahui apa-apa saja yang tersembunyi fil ardi, di langit, wala fis sama, walaupun di langit. Allahu Akbar. Dan terakhir kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi fis sudur. Sesungguhnya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diambil, apa yang dilangkahkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya itu. Begitulah luasnya penguasaan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau saja dalam diperhatikan Allah, di luar salat diperhatikan Allah, hati kita pun dipantau oleh Allah. Setiap pendengaran, penglihatan, ambil kaki kita dilihat oleh Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa agaknya yang kita banggakan, yang kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita bersama untuk mempunyai sifat muqarabah, sifat melihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadis Nabi mengatakan, apa ketika ditanya ma huwal ihsan, Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat, ma huwal ihsan? Ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalaupun engkau tak bisa melihatnya, maka berpura-puralah Allah memantau kita. Apa maknanya Bapak Ibu ini rahmati Allah?
Karena memang kalaulah perhatian pengawasan Allah lepas dari hati kita, lepas dari pengawasan kita, semuanya na'udzubillah akan sia-sia hidapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami, mudah-mudahan yang sedikit ini berkah dan bisa juga mengantarkan kita di pribadi yang lebih baik insyaallah setelah bulan Ramadan ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.